Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan kembali sastra klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Engkau ini pandai benar. Jika terjadi begitu, engkau lihat nanti siapa aku. Biar si petus, biar si gajah. Baru sampai di situ percakapan tiba-tiba terdengar pekik yang amat seni di bilik Fatimah. Keduanya sangat terkejut lalu berlari menuju bilik itu. Didapatinya Fatimah berdiri di depan jendela, berpegang dengan kuat pada bendul pintu. Mukanya pucat dan badannya gemetar. Ketika mereka masuk, Fatimah menjerit sekali lagi. Ya Allah, ya Allah, serunya. Ia pun jatuh terempas ke lantai dan tiada kabarkan diri lagi. Bapaknya melompat dengan sangat cemas, lalu memeluk anaknya, disandarkannya ke dadanya. Air matanya jatuh berderai-derai. Si Badu berlari ke jendela, dibukakannya kain jendela lalu memandang keluar. Tiba-tiba mulutnya ternganga, matanya terbelalak. Di jalan tanpa olehnya si Didong diiringkan oleh dua orang polisi. Kedua belah tangannya dibelenggu. Di belakangnya mengiring pamili-pamili anaknya muda itu, laki-laki perempuan. Yang laki-laki berjalan menunduk dengan sedih, yang perempuan menangis berundung-rundung. Orang-orang kampung keluar semua dari rumahnya, tegak berjejer di tepi jalan, memandang dengan heran dan duka cita. Anak-anak berlari-lari di tepi jalan mendahului rombongan itu sambil berbisik-bisik dengan kawannya. Tak ada ubahnya sebagai orang mengiringkan mayat ke kubur. Si Didong dapat ditangkap polisi dan dibawa ke kota berhubung dengan kejadian yang semalam itu. Pada keesokan harinya pagi-pagi, Pandeka sudah berangkat menuju rumah orang tua Sultan Ajis. Engkau Pandeka berdandan rapih-rapih benar, macam mempelai akan turun. Maklumlah akan masuk kampung putih-putih dan sultan-sultan saja. Riang benar tampaknya, tak ada sedikit jua kedukaannya. Padahal anaknya dari kemarin petang sakit terbaring di tempat tidur. Badannya panas berasa api. Sepanjang jalan Pandeka tak berhenti menggantang-gantang asap, membuat cita-cita yang tinggi-tinggi. Semua orang mematahkan kemauanku supaya aku undur dari pendirianku, katanya dalam hati. Tetapi mereka rupanya belum tahu benar apa yang dapat dikerjakan oleh Pandeka ini. Lihatlah nanti, sesuka langau masuk mulutnya melihat hasil buatanku. Dengki hianat saja, lain tidak. Biarlah diambil akan kawan, mereka tak juga ada gunanya. Memusing dan menyusah apa saja, kata mereka. Lebih-lebih si Badu Pandir itu, Sultan Ajis main komedi saja, tidak bermaksud yang sebenar-benarnya. Mana akan pula mereka lebih tahu aku yang mempercermin petang dan pagi, siang dan malam. Tiap kali Sultan Ajis datang, selalu ia berkata bahwa Fatimah terlalu cantik, terlalu pandai, terlalu terpelajar untuk istri seorang kampung. Sebab itu perlu dicarikan orang yang setara dengan dia supaya hidup mereka berbahagia. Bukankah itu nyata dan terang? Kilat beliung sudah ke kaki, kilat cermin sudah ke muka. Siapa pula orang yang tiada akan maklum ujung bicaranya itu, bahwa ialah orang yang dikatakan itu yang patut jadi jodoh Fatimah. Dan lagi ia memang cinta kepada Fatimah. Karena itu tak perlu dibimbangkan lagi, mereka mesti jadi suami istri. Biar sekampungnya mulutnya memperguncingkan, takkan kupedulikan. Terhadap kepada ibu bapaknya tidaklah akan susah. Itu pekerjaan mudah sekali, lebih mudah dari bersiul. Kalau anak sudah suka, sudah cinta, orang tua tentu menurut. Kalau keduanya sudah kawin, yang ku maksud sudah sampai, yang ku amal sudah pecah, tinggal lagi bersenang-senang diri, Fatimah sudah tentu akan masuk golongan orang bangsawan, bergaul dengan putih-putih dan sultan-sultan, dan derajat aku pun akan mengikut naik pula. Kujual rumahku yang sekarang dan kubuat gedung yang indah di kota, akan tempat anak dan menantu. Jika ia beranak laki-laki tentu sudah bergelar marah.
Dan jika anak perempuan, aku carikan pula sultan akan suaminya. 3 atau 4 kali turunan saja, tentu turunanku jadi bangsawan tulen. Panggilanku tentu bertukar dengan Maacik. Nanti ku beli kereta Milord sebuah dan kuda Batak barang 3-4 ekor. Petang-petang pesiar dengan anak dan menantu keliling kota Padang. Aduh, betapalah nanti pandang orang. Pandeka mempergosok-gosokkan tangannya dengan tersenyum-senyum dan matanya berkilat-kilat menentang ke langit hijau. Sudah sampai engku, kata kusir Bendi dengan agak heran. Karena sudah beberapa saat Bendi berhenti, Pandeka masih duduk tersenyum-senyum seorang diri. Mendengar tegur kusir, Pandeka terkejut lalu memandang keliling. Betul, ia rupanya sudah sampai di depan rumah Ibu Sutan Ajis. Sebuah gedung besar bentuk lama, tinggi dan berpanggung. Di beranda rumah itu kelihatan seorang perempuan tua memegang sebuah sapu. Meskipun rambutnya sudah hampir putih semua, tetapi air mukanya kelihatan masih bersih dan segar juga sebagai muka perempuan muda. Demi dilihatnya Pandeka datang, ia agak tercengang sedikit. Sapu di tangan disandarkannya dan dahinya dikerutkannya. Matanya dibulatkannya akan memandang nyata-nyata siapakah jamu yang datang sepagi itu. Semakin heran ia melihat, karena orang itu naik meningkat tangga dengan tiada memberi salam lebih dahulu. Ibu Sutan Ajis surut beberapa langkah ke pintu tengah karena agak cemas hatinya melihat gaya jamu yang datang itu. Untung Rangkaya ada di rumah, kata Pandeka sambil duduk di atas kursi dengan sesenangnya saja, sebagai duduk di rumah sendiri. Ada, jawab Ibu Sutan Ajis semakin bertambah heran. Kemudian katanya dalam hati, akan kemana pula hamba di rumah hamba? Kemana Maci? Tanya Pandeka menanyakan Bapak Sutan Ajis. Ada di belakang, jawab Ibu Sutan Ajis. Tapi bukan hamba salah tanya, engkau dari mana dan hendak bertamu dengan siapa? Oh, Rangkaya belum kenal padaku. Pandeka di Ula Karang, sahabat karib anak Rangkaya Sutan Ajis. Aku datang ini ada membawa rundingan yang perlu dengan Maaci dan Rangkaya juga. Kalau begitu, duduklah engku Pandeka sebentar. Hamba beritahu ayah Sutan, kata Ibu Sutan Ajis sambil berangkat ke belakang. Tiada berapa lama keluarlah seorang laki-laki yang telah putih pula rambutnya, tetapi kelihatan masih gagah dan kuat. Oh, engku Pandeka, sudah lama sampai, tegur orang tua itu. Baru saja Macik, jawab Pandeka sambil bersalam-salaman. Sesat benar engku Pandeka sekali ini kemari. Pagi-pagi pula, tentu ada maksud yang penting benar. Muka Pandeka tampak berseri-seri sebagai orang meraba-raba di dalam gelap. Tiba-tiba dibawakan api. Dengan sombong ia berkata, memang begitu adatku. Kurang suka bertandang-tandang kalau tak ada hal yang perlu benar. Aku datang sekarang ini betul ada membawa rundingan yang penting yang hendak aku bicarakan dengan Maacik dan Rangkaya. Tentu kejadian yang di Pariaman itu, kata Bapak Sutan Ajis dengan muram mukanya. Sebetulnya kami sudah bermaksud juga hendak datang ke rumah engku Pandeka, menanyakan bagaimana benar letak perkara itu. Sekarang engku Pandeka sudah datang sendiri, syukurlah. Pucuk dicinta ulam tiba. Oh, jadi beliau ini bapak gadis itu? Tanya Ibu Sutan Ajis. Benar Rangkaya, jawab Pandeka dengan tersenyum. Gadis itu anakku, anak tunggal. Si Upik situ, si Bujang situ. Tapi Macik, sebetulnya bukan itu rundingan yang hendak kubicarakan. Sekarang karena Macik menanyakannya, bolehlah juga aku terangkan bagaimana duduknya perkara itu. Sesungguhnya engku muda Sutan Ajis tak bersalah semiang kalam. Coba pikir, oleh Macik sedang kami berjalan bersenang-senang melihat orang mengarak tabuk. Tiba-tiba si keparat itu datang menyerang dari tempat yang gelap. Bukankah itu suatu perbuatan yang amat kurang ajar dan keji? Tapi sekarang bolehlah dia rasakan, kemarin berdebah itu sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Betul, perbuatannya tidak patut.
Tetapi pada pikiranku tentu ada terselip suatu keadaan yang sangat tak baik antara dia dengan si Ajis. Jika tidak, tak akan nanti ia berbuat yang demikian, kata ayah Sultan Ajis dengan tenang. Jadi Mak Acik mengakui juga kesalahannya itu. Nah, apa tak patut ya pada pendapat Mak Acik dihukum seberat-beratnya? Sebab itu hamba harap usahakanlah oleh Mak Acik membicarakan dengan engku jaksa supaya dapat bahagiannya yang cukup. Oh, tentu itu aku tak mau campur, engku Pandeka. Karena itu bukan bahagianku, itu bahagian hakim. Hakimlah yang akan menimbang berat ringan hukumannya. Ya, itu benar juga pendapat Mak Acik. Tetapi pada pikiranku dalam hal yang sebagian ini perlu sekali kita campur supaya sempalah-sempalah dunia itu jangan mudah-mudah saja mengganggu orang-orang bangsawan di negeri ini. Kalau yang seorang itu sudah dibenam barang 4-5 tahun dalam bui, tentu yang lain takkan lagi menunjukkan angkuh sombongnya kepada orang patut-patut. Wah, sayang Mak Acik, kalau aku jadi hakim pasti akan kuajar benar-benar. Mendengar itu, ayah Sultan Ajis tersenyum pahit lalu katanya, jika begitu, pikiran engku Pandeka agak jauh bedanya dengan perasaanku. Bagiku, kalau seumpamanya aku yang menjadi hakim dan yang kena bencana itu bukan anakku, barangkali hukuman anak muda itu akan kujatuhkan serendah-rendahnya. Kenapa begitu Mak Acik? Tanya Pandeka dengan mata terbelalak. Banyak masalahnya yang harus ditimbang, engku Pandeka, jawab ayah Sultan Ajis dengan tenang. Pertama, anak itu umurnya masih muda. Kedua, menurut keterangan orang, kelakuannya oleh orang kampung terpuji sopan santun dan rendah hati. Jadi dia berbuat begitu tentu karena hal yang luar biasa, misalnya karena cemburu atau kesedihan hati yang tak terderitakan. Kebetulan tadi malam datang pesuruh ibu anak itu kemari meminta kepadaku dengan tangisnya supaya perkara ini jangan dibuat panjang. Salah mau dia menimbang, utang mau dia membayar. Sungguh sedih aku mendengar, apalagi ibunya sekarang kabarnya jatuh sakit. Tetapi apa hendaku kata, perkara itu sudah dalam tangan polisi. Pada kiraku, perempuan itu pun patut pula dihukum supaya tahu mengajar anaknya sedikit. Jangan terlampau kurang ajar sebagai itu, kata Pandeka. Hai, sungguh amat lain pendapat engku Pandeka. Anaknya yang bersalah, ibunya akan dihukum pula. Rasanya perbuatan begitu sangat lalim. Tentu kita dimurkai Allah, dilaknat dan dikutuki Tuhan. Lain dari itu, anak engku Pandeka tentu sangat bersedih hati, sebab tunangan dan bakal menantunya dapat hukuman demikian. Tak boleh jadi Mak Acik, kata Pandeka dengan cepat. Fatimah tidak bertunangan lagi dengan keparat itu. Sudah lama aku putuskan, tak layak pada pikiranku anakku jadi istrinya, anak kampung yang hina dina itu. Ya, bagi engku Pandeka tentu tak susah menukar-nukar yang bakal menantu itu dan mencari menantu orang mulia-mulia sekalipun orang bangsawan, karena engku Pandeka banyak beruang. Pandeka tersenyum-senyum, mukanya berseri-seri karena sukacita mendengar kata ayah Sultan Ajis itu. Tentu akan lekas orang datang meminang, sebab kabarnya anak Pandeka itu sudah remaja, lagi cantik pula, kata ibu Sultan Ajis menyela. Rasanya kalau tak bulan ini, tentu bulan depan akan datang juga Telangkei meminang, jawab Pandeka dengan tersenyum-senyum juga. Aku dengar Rangkaya pun akan lekas pula mencari menantu, akan mengelakkan gunjing-gunjingan orang tentang kejadian yang tak baik itu. Dari siapa engku Pandeka mendengar? Tanya ayah Sultan Ajis. Memang maksud kami hendak memperistikan dia supaya terelak sebutan-sebutan orang yang tak baik. Sebagai kata engku Pandeka tadi, lagi supaya jangan tertempuh olehnya jalan maksiat. Pandeka tersenyum-senyum pula, kemudian katanya, begini sajalah Mak Acik serta Rangkaya, jangan kita kelilingi juga rundingan ini. Baik kita berterang-terang saja, buka kulit, ambil isi, singkap daun, tarik buah. Apa gunanya kita perlambat-lambat juga? Kerja baik, elok disegerakan, jangan ditimpa kerja buruk. Apalagi keduanya antara Sultan dan si Upik sudah suka sama suka. Hei,
Kemana keloknya rundingan Engku Pandeka? Kata ayah Sultan Ajis dengan heran. Maksud kami, Sultan Ajis hendak kami peristrikan dengan Putih Anissa, anak mamanya Sultan Burhanuddin, penghulu kampung sebelah. Sejak dari kecil sudah kami pertunangkan dengan dia. Sekarang gadis itu sudah remaja, sudah 3 tahun dia dikurung. Apa maksud itu datangnya dari Macik dan Rangkaya saja? Atau sudahkah dengan kehendak Sultan Ajis? Kata Pandeka. Ayah Sultan Ajis semakin tercengang mendengar pertanyaan itu, lalu katanya, sesungguhnya hal itu masih rundingan kami saja baru, tetapi si Ajis bukan tak tahu. Jika begitu, tindakan Macik itu amat salah. Sebab pada pemandanganku, Sultan Ajis tak ada mencintakan gadis lain selain dari Fatimah, anak kandungku. Rupanya Engku Pandeka lebih tahu tentang diri anak kami daripada kami sendiri. Tetapi jadilah bagaimana terangnya oleh Engku Pandeka dia tidak bercintakan gadis lain? Terang sebagai bersuluh matahari olehku, jawab Pandeka dengan sungguh-sungguh. Setiap minggu dan kadang-kadang 2-3 kali dalam seminggu dia datang menemui Fatimah, bercakap beramah-ramahan. Dan baru-baru ini diajaknya ke Pariaman melihat keramaian Tabuk, dan Macik pun sudah maklum apa yang telah terjadi. Itu belum boleh diambil bukti Engku Pandeka. Itu hanya perbuatan yang lahir saja. Batinnya belum Engku Pandeka tinjau. Sebetulnya ada juga kami mendengar-dengar si Ajis acap kali datang ke rumah Engku Pandeka. Karena itu kami suruhlah seorang perempuan menjolok-jolok perhatiannya. Apakah maksudnya datang-datang ke sana? Ataukah ia bermaksud kepada anak Engku Pandeka? Ataukah hanya sekadar bermain-main saja? Bukan sekali 2 kali kami tinjau pikirannya demikian. Tetapi apa jawabnya? Tahu Engku Pandeka? Geli hati kami memikirkannya. Katanya dia pergi ke sana itu hanya akan melepaskan selera buruk. Akan makan-makan besar saja, karena tiap kali dia datang selalu disuguhi panggang ayam, dendeng rusa, kalio hati, dan lain-lain makanan yang lezat-lezat. Dan ketika ditanyakan padanya apakah ia tidak bermaksud hendak memikat anak tuan rumah, dengan marah ia berkata bahwa sekali-kali tak ada niatnya yang demikian. Hanya dia berlaku ramah kepada anak itu, tak lain sekadar hendak menyenangkan hati bapaknya jua, yang selalu menjamu dia sebagai menjamu seorang anak raja. Nah, begitulah isi dadanya, supaya Engku Pandeka tahu. Jadi tampalah sekarang tak ada termaksud, tak ada terniat olehnya hendak mengambil Fatimah untuk istrinya. Bersalahan benar dengan tilik Engku Pandeka itu. Tentang kami sendiri belum pula terniat yang demikian, apalagi maksud kami tujuannya ke tempat lain. Sebagai Engku Pandeka dengar itu. Mendengar itu, Pandeka menjadi marah lalu berkata dengan mulut berbusa-busa, "Kalau begitu, anak Macik bangsa penipu, mulut manis, hati berkait, karena ingin hendak bersenang-senang dan makan enak-enak, melepaskan selera buruk. Anakku dirapat-rapatinya. Sebetulnya minum makannya itu tak menjadi kerugian padaku. Biarpun 3 kali sehari dia minum makan di rumahku, takkan usak kerbau oleh pembantaian. Hanya niatnya itulah yang menyakitkan hatiku. Tetapi kalau ia mau kawin dengan Fatimah, 10 kali dari itu dia aku persenang. Apa kehendaknya aku beri, apa pintanya aku perlakukan. Aku buatkan gedung yang besar dan indah di kota ini, akan tempatnya laki istri. Jika Macik dan Rangkaya hendak tinggal di sana bersama-sama pun tak ada halangan. Begitupun jika Macik dan Rangkaya perlu memakai uang kontan, katakanlah berapa banyaknya, 100, 200, atau 300. Sebentar nanti aku kirimkan. Tidak akan jadi utang piutang, asal saja pekerjaan ini berlangsung." Orang tua Sultan Ajis merah pada mukanya lalu katanya dengan tajam, "Engkau Pandeka, jangan kecil hati. Perkara uang itu haraplah jangan disebut-sebut juga. Lain dari itu, pendirian kami jangan Engkau Pandeka sama-samakan dengan pendirian Engkau Pandeka. Kami tak dapat berbuat sebagai Engkau Pandeka itu. Tak mau kami memutuskan pertalian anak kami dengan tunangannya. Lagi Anissa, tetesan darah kami pula. Jika dibanding-banding, jika diukur-ukur, adalah sebanding
dan setara keduanya. Diuji ada sama merah, ditimbang ada sama berat. Sebab itu belum terniat oleh kami hendak mencari yang lain akan gantinya. Sekarang dengarlah nasihatku oleh Engku Pandeka. Carilah menantu di antara orang sekampung Engku Pandeka yang baik tingkah lakunya, yang boleh ditumpang hidup mati supaya anak Engku Pandeka dapat bersenang hati. Jangan diperpanjang juga angan-angan, jangan dipertinggi juga cita-cita. Ukur duduk, ukurlah tegak. Pandang jangan hendak ke atas saja, layangkan saja ke datar-datar. Jika suka memandang ke atas, nanti mata Engku Pandeka penuh bersarap. Akhir kelak kecewa juga yang didapat, ibarat mencinta bulan tanpa ada tercapai tidak. Aku datang kemari bukan minta nasihat, kata Pandeka dengan muka merah. Aku hendak berunding tentang perkawinan anak kita, tetapi rupanya pihak di sini tidak setuju. Malahan sebagai ada perkataan-perkataan yang menghinakan aku. Tak patut sekali-kali Mak Acik berbuat begitu kepadaku. Sebenarnya bukan aku yang entak-entaki hendak mengambil dia jadi menantu. Hanya dia juga yang jalari datang setiap hari ke rumahku dan memperlihatkan cintanya kepada anakku. Sekarang setelah terjadi hal yang begini, Mak Acik menghindarkan diri. Baiklah, tapi mulai ini hari, anak Mak Acik itu tak aku izinkan lagi menginjak tangga rumahku. Dia pun rasanya takkan mau pula datang ke situ. Telah terasa olehnya dirinya bergaul dengan orang yang kurang akal, kata orang tua itu dengan menghinakan. Tetapi sama kita lihat nanti Mak Acik, takkan kudiamkan begini saja. Anak Mak Acik telah merusakkan nama baik anakku. Orang banyak sudah menuduh anakku tak berkehormatan lagi. Lain tidak karena tipu daya anak Mak Acik itu. Jika tak dapat dengan jalan damai begini, tentu dengan jalan lain aku urus. Biar akan bertimba uang, aku tak peduli asal tertuntut malu ini, kata Pandeka. Jadi begitu niat Pandeka, tentu akan terjadi, jawab orang tua itu dengan tajam. Kami tak pula mencari-cari musuh, tapi kalau bertemu takkan kami hindarkan. Hanya pada pikiranku lebih baik Pandeka tungkup telentangkan dahulu, baru dijalankan niat itu, supaya jangan menyesal akhir kelaknya. Bukan adatku menyesal-nyesal kemudian macam perempuan, kata Pandeka dengan rentak sambil berdiri. Mukanya merah padam, matanya berapi-api dan giginya berderik-derik, sehingga Ibu Sultan Ajis sudah khawatir melihat kalau terjadi yang tak baik di atas rumahnya. Dengan tiada memberi salam lagi, Pandeka turun bersungut-sungut macam harimau kelepasan laba. Kakinya terdengar berdentung-dentung di anak tangga. Sekali lagi ia menengok ke atas rumah itu, terus ia berjalan. Sepanjang jalan tak berhenti ia menyesali dirinya sampai merenggut-renggutkan rambut dan menggigit-gigit bibir, sehingga kadang-kadang lupa ia akan kehormatan dirinya. Ditanggalkannya desar seluknya dan ia berjalan bergundul saja. Engkau sungguh orang edan, angkuh, sombong gila, katanya seorang diri. Awak hina disangka mulia, awak rendah disangka tinggi. Uang yang engkau lagakan, orang bangsawan macam itu tidak dapat dibeli dengan uang. Baginya biar tidak beruang sepeser juga. Asal derajat kebangsawannya itu jangan sumbing. Apalah kata orang-orang nanti kalau dikecek-kecekannya. Maksudku itu seluruh negeri, karena hendak tinggi menjadi jatuh ke dalam lembah kehinaan. Betul pusung engkau ini, dungu, bebal, tidak berbudi. Tanggungkanlah malu itu seumur hidup. Demikian ia berpikir berulang-ulang, menyesali diri sepanjang jalan, sehingga tiada ia tahu bahwa ia telah dekat ke kampungnya, hampir-hampir sampai ke rumahnya. Kelihatan si Badu datang menyongsongkan berlari-lari, mukanya pucat, napasnya terengah-engah, lalu berkata dengan cemas, Engkau lekaslah. Fatimah semakin keras hatinya, ia tak ingatkan dirinya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak satu dua malang menimpa kepalaku, semuanya hendak pergi meninggalkan aku. Engkau juga Badu. Yang lalu itu telah hamba lupakan engkau, jawab si Badu dengan suara sedih. Engkau sekarang dalam susah, hamba akan tinggal bersama engkau selama engkau dalam hal yang demikian.
tapi marilah kita lekas, kata si Badu kepada engkunya. Dengan kecemasan yang amat sangat, Pandeka menghambur dari atas bendi yang disewanya, lalu keduanya berlari-lari masuk ke pekarangan. Didapatinya Fatimah betul tiada sadarkan dirinya. Ia terbaring dengan pucat pasi di atas tempat tidurnya. Matanya tertutup, tangannya kaku dan mulutnya terkunci. Hanya detak-detak jantungnya jua yang menandakan dia masih bernyawa. Pandeka duduk menangis sebagai anak kecil di hadapan tempat tidur anaknya itu. Tak tentu lagi apa yang akan dibuatnya. Air kelonyor sudah hampir habis botol membasahi kepala Fatimah. Tetapi Fatimah belum juga sadar dari pingsannya. Kira-kira sejam sudah itu baru Fatimah siuman kembali, tetapi keadaannya sudah jauh benar ubahnya, bertambah lemah dan payah rupanya. 2 bulan sesudah itu, pada suatu hari amat cerah, cuaca terang, langit pun jernih, burung-burung berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain sambil berbunyi-bunyi dengan riangnya. Di antaranya ada yang sibuk mengangkut sarang daripada rumput-rumput kering, dan ada pula yang asik memberi makan anak-anaknya yang selalu mencicit-cicit. Di tengah laut yang lebar dan tenang itu tampaklah perahu-perahu tukang pancing dan tukang pukat. Di tepi pantai berlarian anak-anak mengejar ombak sambil membasahkan kakinya pada air yang berbuih-buih itu. Semua alam kelihatan girang dan gembira sebagai tak ada awan di langit yang akan menutupi segala kesukaan itu. Pada ketika itu dalam sebuah bilik di rumah Pandeka terbaring seorang anak gadis di atas tempat tidurnya. Badannya kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang, mukanya pucat pasi bagai cendawan dibasuh. Matanya pudar tak bercahaya lagi, sangat lemah lunglai kelihatannya, sehingga menggerakkan jarinya sebagai tak kuasa dia rupanya. Sebentar-sebentar terdengar bunyi batuknya berdengung di dalam dada dan dia pun sesak napasnya. Akan tetapi pada pipi yang sudah kempis itu masih tampak terbayang juga tanda kesabaran. Alamat tidak menoreh bimbang di dalam hati tentang penanggungannya yang demikian. Tiada jauh dari gadis itu terbaring duduk Pandeka bertopang dagu di bendul jendela. Sebentar-sebentar ia menghela napas panjang, karena hatinya berasa hancur luluh melihat anaknya sedemikian sudah berbulan tiada bangkit dari tempat tidur. Apabila terdengar oleh Fatimah mengeluh, hatinya seraya robek. Apalagi jika datang batuknya yang amat sakit itu, dan diiringi pula oleh sesak napas, dada Pandeka sendiri berasa pecah terbelah-belah. Jika anaknya itu memandang dengan hati yang duka kepadanya, maka seluruh tubuh Pandeka rasa menggigil, karena pada rasa hatinya anaknya itu menuduh dia, bahwa dialah yang telah meracun kehidupan anaknya. Maka jadi demikian. Sekiranya sampai janjinya ibarat berbilang sudah cukup, ibarat bersukat sudah penuh, tak lain sebab karenanya hanyalah karena kecongkakannya jua. Itulah yang sangat mendatangkan asalnya. Tak ada yang lain jadi pikirannya lagi, hanyalah bagaimana daya upaya supaya anaknya yang tunggal itu sembuh kembali dan si Didong keluar dari tutupan. Biar licin tanda harta bendanya, takkan peduli asal Fatimah kembali sebagai semula. Congkak dan sombongnya, angkuh dan tinggi hatinya dahulu tak ada lagi. Sekarang yang tampak kemurungan hati dan sesal yang tak habis-habisnya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.